Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Galisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan keragaman musik tradisional. Unit 2, memainkan musik desaku. Berikut pembahasannya. Unit 2, memainkan musik desaku. Bermain musik tradisional. Bermain musik tradisional berarti memainkan suatu alat musik tradisional, baik sendirian atau solo maupun bersama orang lain atau ansambel. Memainkan alat musik tradisional ialah membunyikan alat musik hingga menghasilkan nada-nada sesuai ciri khas alat musiknya. Misalnya, meniup seruling, melantunkan lagu-lagu kesukaan sambil duduk sendirian di bawah pohon rindang. Namun, apabila memainkan alat musik tradisional bersama orang lain, tentu perlu mengikuti kaidah yang berlaku. Lebih-lebih jika alat musik atau lagunya diatur secara ketat oleh ketentuan tata krama dan tata cara tradisi. Berikut ditampilkan gambar dari permainan musik secara tunggal atau bermain musik tunggal solo dari permainan sebuah alat musik tradisional berupa seruling. Pada tahap belajar, bermain musiknya bisa sekedar asal, bisa melantunkan lagu-lagu dengan baik untuk mengasah keterampilan dasar menuju lebih lanjut. Selanjutnya, permainan musiknya bisa dipadukan bersama permainan orang lain, baik dalam nada yang sama atau unifon atau berbeda nada atau polifoni. Apalagi jika alat musik tradisional yang dimainkan bukan kelompok melodi. Oleh karenanya, seseorang juga harus cakap bermain dalam kaidah yang lazim diterima. Pada tahap mahir, tentu permainan alat musiknya sudah masuk ke taraf penghayatan. Karakter dirinya menyatu dengan karakter alat musiknya. Bermain solo hasilnya sangat hidup, bermain bersama orang lain juga sangat selaras dan saling menghidupkan. Berikut ditampilkan gambar dari permainan atau bermain musik tradisional secara bersama atau ensemble. Pembahasan selanjutnya tentang cara bermain musik tradisional. Bermain musik tradisional berarti memainkan alat musik dengan lagu-lagu tradisional. Langkah-langkah berikut ini menuntun cara kerja bermain musik tradisional dimulai dari sangat awal seakan-akan belum tahu apa-apa tentang alat musik tradisional. Yang pertama yaitu mengenali dan memilih jenis musik tradisional yang diminati. Hal ini bisa dilakukan dengan cara dengarkan dengan seksama tanpa prasangka musik-musik tradisional, bisa secara langsung atau live show, atau melalui rekaman, audio atau audio visual, entah dari lingkungan budaya sendiri atau dari lingkungan budaya lain. Selanjutnya, pilih dari antaranya satu atau dua jenis musik tradisional yang paling terjangkau narasumber atau kelompok seninya. Berikutnya, carilah data atau informasi lebih banyak dari berbagai sumber agar mendapatkan pengertian lebih luas tentang jenis musik yang diminati tersebut. Yang keempat, tentukan sendiri atau minta tolong orang yang layak dipercaya untuk membantu menentukan pilihan. Selanjutnya,
Ujilah kembali, mengapa meminati jenis musik tradisi tersebut? Apa saja konsekuensi atas pilihan itu? Apa yang bisa diharapkan dari musik yang dipilih itu? Adakah resiko yang harus dihadapi? Dan bagaimana cara mengelola resiko itu? Mintalah pendapat pada orang yang telah berhenti bermain musik yang diminati. Jika masih ragu-ragu atau berubah pikiran, tundalah keputusan. Diamkan keinginan sementara, cobalah mencicipi bersama orang yang benar-benar mampu melakukannya. Bila pertimbangan sudah mantap, tetapkan pilihan dan dikunci, lalu segera melakukan langkah selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu mengenali dan memilih alat musik tradisional yang diminati. Bisa dilakukan dengan cara carilah data atau informasi untuk mengetahui alat musik apa atau apa saja apabila lebih dari satu alat musik yang digunakan untuk memainkan musik tradisional pilihan itu. Jika terdiri dari banyak alat musik, bidiklah satu atau dua alat musik yang hendak dijadikan andalan. Ingin dipelajari lebih dahulu atau memang harus dipelajari lebih dahulu. Kemudian, pertimbangkan keterjangkauan atas suatu alat musik yang diminati. Pilih yang paling terjangkau atau temukan cara-cara lain untuk bisa mendapatkan alat musik yang dibidik itu. Hindari pembelian yang sia-sia karena kecewa atau merana karena tidak mampu menjangkaunya. Yang keempat, bila pilihan sudah mantap, tetapkan dan dikunci, lalu mulailah berlatih. Langkah selanjutnya yaitu mengetahui cara memainkan dan kaidahnya. Sebaiknya bergabung pada kelompok musik tradisional tempat alat musik pilihan itu biasa dimainkan. Lebih-lebih jika alat musiknya tidak cocok dimainkan sendirian atau solo, namun bagaimanapun juga kelompok akan memberikan lingkungan belajar yang lebih baik. Kenalilah bagian-bagian alat musik seperlunya agar tidak salah cara pakai. Selanjutnya, perhatikan contoh memainkan alat musik pilihan dari orang yang telah mahir memainkan atau setidaknya layak ditiru. Ingat-ingat atau catatlah dasar-dasar pokok teknik memainkan. Cobalah membayangkan dengan caranya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah tata krama dan tata cara tradisi yang lazim berlaku. Lakukan sendiri sesuai contoh. Yang pertama, mulailah dari cara membunyikan alat musik. Yang kedua, dilanjutkan cara memperoleh nada atau bunyi-bunyi yang dibutuhkan dengan lancar. Yang ketiga, teruskan dengan memainkan nada-nada atau bunyi-bunyi yang dipolakan. Sebaiknya mempraktikkan pola nada atau pola bunyi sederhana yang menjadi dasar lebih lanjut dan nantinya sungguh-sungguh akan dimainkan. Berikutnya, lakukan berulang-ulang agar terampil dan benar kaidahnya. Kemudian mempraktikkan lagu pendek sederhana atau potongan lagu panjang yang mudah dengan cara yang benar, lebih berguna daripada memainkan pola-pola nada atau pola-pola bunyi sembarangan. Sebelum menemukan sendiri cara yang cocok dan bisa dipertanggungjawabkan,
Sebaiknya mengikuti petunjuk sumber yang telah mahir, meskipun sering tidak mudah dan kadangkala tidak nyaman. Cara yang berikutnya yaitu berlatih memainkan lagu tradisional sendirian. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mulailah dengan lagu tradisional yang pendek dan sederhana, namun utuh dan fungsional. Berikutnya, cobalah memainkan sendiri dengan menirukan contoh dan mengikuti petunjuk pembimbing. Selanjutnya, mainkanlah sendiri seperti contoh atau petunjuk pembimbing tanpa kehadiran pembimbing. Kemudian tunjukkan perkembangan secara berkala kepada pembimbing, mintalah penilaian dan petunjuk peningkatan. Jangan ganti lagu sebelum lagu yang sedang dilatih dikuasai secara layak. Yang kelima, setelah 3-5 lagu pendek sederhana benar-benar dikuasai, beranjaklah ke lagu yang lebih panjang namun sederhana. Jika 2 atau sampai 3 lagu panjang sederhana telah berhasil lancar tanpa halangan, termasuk hambatan hafalan, lanjutkan ke lagu pendek tetapi lebih sulit. Begitu seterusnya hingga lagu panjang yang sulit. Jangan melangkah terlalu jauh tingkat kesulitannya hingga terbebani. Berikutnya, beban terbesar berlatih dasar adalah menghadapi kebosanan. Berilah waktu pada diri sendiri untuk mengendapkan pengalaman demi pematangan dan mengurangi kebosanan. Buatlah jadwal berlatih yang teratur dan ditepati, misalkan 1-2 kali seminggu, dan masing-masing latihan adalah 2 jam, pada umumnya lebih berdaya tahan. Pembahasan berikutnya, berlatih memainkan lagu tradisional bersama orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berlatih secara sama nada dengan alat musik yang sama atau unifon. Mulailah dengan memainkan lagu pendek sederhana untuk menguji kelancaran dan kesesuaian kaidah. Mintalah penilaian pembimbing dan petunjuk peningkatannya. Setelah beberapa lagu pendek sederhana berhasil, lanjutkan ke lagu panjang sederhana. Seterusnya, setelah beberapa lagu panjang sederhana berhasil, lanjutkan ke lagu pendek namun lebih sulit. Sesudah beberapa lagu pendek sulit berhasil, teruskan ke lagu panjang dan lebih sulit. Demikian seterusnya hingga lagu yang panjang dan yang sulit. Yang kedua, berlatih secara polifoni berbeda nada dengan alat musik sejenis. Ikuti langkah-langkah nomor 1, perhatikan jenis alat musik yang sedang dipelajari, termasuk fungsi melodi, ritme atau harmoni, untuk disesuaikan kaidah peruntukannya. Berlatih secara polifoni, beda nada dan beda alat musiknya. Ikuti langkah-langkah nomor 2, perhatikan jenis alat musik yang sedang dipelajari, termasuk fungsi melodi, ritme atau harmoni, untuk disesuaikan kaidah peruntukannya. Cara yang keenam, berlatih penghayatan musik tradisional. Pilih salah satu lagu yang paling mengesan di hati. Pastikan lagu itu sudah bisa dimainkan dengan baik menggunakan alat musik yang paling disukai atau setidaknya yang paling dikuasai. Rasakanlah getaran lagunya. Perhatikan bagian mana yang paling menyentuh kesadaran.
Ulangilah memainkan lagu itu. Berilah sentuhan paling istimewa dari seluruh kemampuan yang telah dicapai pada bagian lagu yang paling menggores sanubari. Nikmatilah. Sadarilah reaksi jiwa terhadap merasuknya getaran musik ke dalam relung-relung kesadaran. Biarkan seluruh imajinasi yang terbit mengembang memenuhi jiwa dan raga. Ledakanlah gejolak batin yang membara dahsyat dengan memainkan alat musik sepenuh hati. Segenap kemampuan yang belum pernah dilakukan menyatu dengan alat musik, menumpahkan getaran nada-nada yang terdengar beserta energi yang terpancarkan. Berikutnya, tenggelamkanlah seluruh jiwa raga dalam gerak memainkan alat musik bersama lahirnya alunan lembut nada-nada yang getarannya seakan semakin tak terdengar, melesap lenyap ke dalam ruang kosong tanpa batas. Pembahasan berikutnya menampilkan permainan musik tradisional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pentas musik tradisional meliputi dalam suasana apa dan untuk keperluan apa musik tradisional itu dipentaskan atau ditampilkan. Apakah menurut ketentuan adat tradisi alat musik dan lagunya boleh atau layak dipentaskan atau ditampilkan? Corak pentas macam apa? Pentas tunggal, pentas bersama sejenis, pentas kolaborasi aneka penampilan, atau tampil singkat mengisi acara? Apakah pentas atau penampilan itu bersifat hiburan, unjuk kemampuan berkala, bersifat lomba, atau keperluan khusus? Misalnya, bagian dari suatu upacara tertentu dalam rangka penelitian dan lain sebagainya. Apakah pentas atau tampil individu atau kelompok? Apakah pentas bersifat komersial atau sosial? Apakah pentas di lingkungan ruang publik atau ruang private? Apakah pentas di luar atau outdoor atau di dalam gedung? Apakah pentas di panggung seni atau di panggung buatan sesaat? Apakah posisi panggung di atas atau di bawah penonton? Berapa orang penonton dominan dan siapakah penonton utamanya? Berikutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan mencakup contoh menampilkan musik tradisional secara ensemble berdua atau bertiga, duet atau trio, mengisi acara hiburan biasa pada perayaan nasional kampung di gedung balai RT. Lagu tradisional yang hendak dimainkan bukan lagu tabu. Meliputi tahap persiapan. Yang pertama, membentuk tim inti, tim pendukung atau penunjang penampilan dan kru pentas, mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan hak-haknya. Yang kedua, menyusun proposal yang jika dibutuhkan panitia atau sponsor. Yang ketiga, pastikan kesiapan penguasaan lagu secara pribadi maupun kelompok. Yang keempat, pastikan kesiapan alat-alat musik yang hendak digunakan bersama. Yang kelima, pastikan kesiapan pribadi orang-orangnya, meliputi waktu, kesehatan, dan pakaian yang sesuai. Selanjutnya, pastikan kesiapan perangkat pendukung, seperti sound system, lighting, dekoratif penunjang, alat, dan tim transportasi peralatan. Kemudian,
Lakukan latihan akhir di tempat untuk menguasai situasi panggung, durasi waktu pentas, penyesuaian jumlah lagu, aksi lain pendukung pentas, tata letak peralatan dan perlengkapan, serta kesiapan kru atau panitia. Dan yang terakhir, bila perlu peralatan musik yang berat sudah mulai ditempatkan. Berikutnya pada tahap pelaksanaan. Semua peralatan dan perlengkapan telah ditata, tinggal dipakai. Cek sound dan piranti perekaman sudah beres 30 menit sebelum pentas dimulai. Seluruh tim inti dan pendukung hadir paling sedikit 15 menit sebelum naik panggung. Naik panggung sesudah dipersilakan pembawa acara. Berikutnya, hormat, salam dan sapa kepada penonton atau hadirin, bila perlu memberikan sapaan khusus kepada orang-orang tertentu. Yang kelima, perkenalan tim dan kru seringkali dipandu komentator. Yang keenam, mulailah main. Biasanya jeda antar lagu ada selingan komentator. Yang ketujuh, sering penonton meminta pengulangan karena sangat suka. Turutilah apabila diizinkan panitia penyelenggara. Yang kedelapan, ada kalanya karena puas menonton memberi bonus, tips atau saweran, aturlah status tips bersama tim dan kru. Selanjutnya, kadang-kadang ada suitan puas. Hadapi dengan senyum wajar dan berterima kasih. Bila ada kegaduhan karena ketidakpuasan, jangan gugup atau bereaksi negatif. Teruskan bermain dengan wajar dan senyum ikhlas. Bila keadaan kacau berlebihan oleh karena keributan, lebih baik turun panggung dengan pamit yang positif. Penutupan tampil, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, berpamitan, salam, dan hormat. Salam dan hormat penutup biasanya dilakukan bersama-sama. Tahap yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Peralatan dibereskan dari panggung, kru bekerja sama dengan panitia penyelenggara, kecuali peralatan dan perlengkapan berat yang tidak bisa segera diturunkan dari panggung. Berkumpul untuk membereskan administrasi dan keuangan tim serta kru. Yang ketiga, buatlah evaluasi jujur dan terbuka antar tim dan kru, seperti kekuatan, kekurangan, contoh komentar penonton saat pentas, usulan perbaikan, kesan-kesan dan harapan pribadi. Buatlah catatan tertulis kegiatan pentas. Yang keempat, saling mengucapkan terima kasih, memberikan penguatan dan meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak semestinya. Yang kelima, selesaikan laporan. Serahkan kepada pihak yang berhak mendapatkan laporan. Jangan lupa diarsipkan sebagai bahan rujukan pentas berikutnya dan rekam jejak perkembangan ke depan. Yang terakhir, bubarkan secara resmi tim dan kru pentas. Demikian pembahasan mengenai modul 1 unit 2. Kami dari PKBM Ganesena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.